Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Senin tanggal 14 bulan Rajab tahun 1441 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, yang ditulis oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibni Ibrahim ibni Al-Mughirah ibni Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi maulahum, membesar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 194 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 256 Hijriah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babu istijaril musyrikin 'inda ad-darurah aw idza lam yujad ahlul Islam. Wa amalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Yahuda Khaybar. Bab menyewa orang musyrik untuk mengerjakan sesuatu 'inda ad-darurah, jika dalam keadaan darurat, atau jika tidak ada orang Islam yang bisa memperkerjakannya. Bab ini ditulis oleh Al-Imam Bukhari untuk menjelaskan dibolehkannya memperkerjakan orang musyrik atau orang kafir, menyewa mereka dalam keadaan darurat. Musyrik yang dimaksud pada bab ini adalah al-musyrik al-harbi, kafir yang diperangi.
boleh diperkerjakan dalam keadaan darurat. Maka Hafidz Ibnu Hajar berkata, hadhihi tarjamah mush'iratun bi anna al-musannifa yara bimtina'i istijaril musyrik harbiyan kana aw dhimmiyan illa 'indal ihtiyaj ila dhalik. Bab ini musyiratun, menjelaskan bahwasannya penulis berpendapat, Imam Bukhari berpendapat larangan memperkerjakan orang musyrik, baik musyrik harbi atau kafir dhimmi, dilarang. Illa indal hajah, kecuali jika diperlukan, ila dzalik kata adzuri wujudi muslim yakfi fi dzalika, seperti tidak adanya orang muslim yang bisa melakukan pekerjaan tersebut. Memperkerjakan orang lebih diutamakan orang yang soleh. Maka Imam Bukhari menulis yang pertama bab istijar ar-rajul as-soleh, bab memperkerjakan orang yang soleh, karena orang yang soleh amanat di dalam pekerjaannya. Kemudian apa hukum memperkerjakan orang kafir? Menurut Imam Bukhari dibolehkan dalam keadaan apa? Darurat. Dalam keadaan darurat dibolehkan seseorang memperkerjakan orang-orang kafir. Maka lebih utama tidak memperkerjakan mereka. Lebih utama tidak memperkerjakan mereka kecuali dalam keadaan darurat. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsani Ibrahim ibnu Musa, Ibrahim ibnu Musa Ar-Razi, seorang ulama yang thiqah yang meninggal dunia pada tahun 222 Hijriyah lebih. Qala akhbarana Hisham ibnu Yusuf As-Sun'ani, seorang ulama yang thiqah yang meninggal dunia pada tahun 197 Hijriyah. An Ma'mar ibnu Rashid, Ma'mar ibni Rashid Al-Azdi, imam besar kaum muslimin. Ma'mar seorang ulama yang sangat gigih, sangat semangat di dalam menuntut ilmu. Maka Imam Ahmad berkata, la tadummu Ma'maran ila ghairihi fayasbiquhu, jangan membandingkan Ma'mar dengan yang lain, karena Ma'mar lebih utama daripada mereka. Ma'mar meninggal dunia pada tahun 154 Hijriyah. Anis Zuhri, imam besar kaum muslimin, Imam Zuhri Muhammad ibnu Muslim ibni Ubaidillah ibni Abdillah ibni Shihab ibni Abdillah ibni Al-Harith Az-Zuhri, kunyahnya Abu Bakar. Al-Imam Zuhri meninggal dunia pada tahun 124 Hijriah. An Urwah ibni Zubair, dari Urwah ibni Zubair, kibarut tabi'in min fuqaha'il Madinah as-sab'ah, termasuk fuqaha al-Madinah. Urwah meninggal dunia pada tahun 94 Hijriah. An Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin Siddiqah bintu As-Siddiq a'lamu nisa'il ummah
bal a'lamu nisa'il alamin. Aisyah adalah wanita yang paling luas ilmunya di dalam umat ini. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita yang paling luas ilmunya di dunia ini. Rahimahullah radhiyallahu anha wa an abiha wa an jami'is sahabah. Berapakah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah? 2210 hadis. Qalat wastajara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin rajulan min bani Dail thumma min bani Abdi ibni Adi hadiyan khirritan wal khirritu al mahiru bil hidayah qad ghamasa yamina hilfin fi alil Asi ibni Wa'il wa huwa ala dini kuffari Quraisy. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq menyewa seseorang dari Bani Ad-Dail, disewa menjadi hadiyan khirritan, penunjuk jalan. Al-khirrit artinya al-mahiru bil hidayah, orang yang mahir di dalam mengarahkan arah. Jadi karena padang pasir Arab penuh dengan padang pasir, maka ada orang yang faham betul, dijadikan salah satu pekerjaannya menjadi penunjuk jalan. Dan orang ini masih musyrik, agamanya seperti agamanya orang Quraisy. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq menyewa orang ini untuk dijadikan penunjuk jalan. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq melakukan perjalanan hijrah dari Makkah menuju Madinah, fa'aminahu fadafa'a ilaihi rahilataihima. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq merasa aman dengan orang ini. Merasa aman, orang ini bisa dipercaya. Dan umumnya orang-orang Mekkah atau orang-orang Arab, walaupun mereka dalam keadaan jahiliyah, mereka sangat menganggap aib menyelisihi janji. Mereka menganggap sangat aib berdusta. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq merasa aman dengan orang tersebut, dan fadafa'a ilaihi rahilataihima. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq menjanjikan orang tersebut dikasih onta, dikasih 2 onta. Wa wa'adahu ghara thawrin ba'da 3 layalin. Dan dijanjikan ontanya diberikan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq sembunyi di Gua Thawr, setelah 3 hari. Fa'atahuma birahilataihima sabihata layali 3 fartahala wantalaqa ma'ahuma Amir ibnu Fahirah wad dalilu ad-daili
fa akhadha bihim asfala Makkah wa huwa tariqus sahil. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Abu Bakar As-Siddiq memberikan ontanya kepada penunjuk jalan tadi setelah 3 hari. Fartahala, kemudian keduanya melakukan perjalanan dari Makkah menuju Madinah. Wantalaqa ma'ahuma Amir ibnu Fahira wad Dalilu ad-Daili. Kemudian keduanya berjalan bersama Amir ibnu Fahira dan penunjuk jalan dari Bani Ad-Dail. Fa akhadha bihim asfala Makkah wa huwa tariqus sahil. Penunjuk jalan tersebut membawa mereka melalui jalan dari bawah kota Makkah, yaitu jalan wa huwa tariqus sahil, jalan yang dekat pantai. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Fihi jawazu istijaril musyrikin inda darurah. Boleh memperkerjakan orang musyrik jika dalam keadaan darurat. Ini pendapatnya Al-Imam Bukhari. Ini adalah pendapatnya Al-Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari seakan-akan beliau berpendapat tidak boleh memperkerjakan orang musyrik kecuali dalam keadaan apa? Darurat. Namun secara umum lebih utama tidak memperkerjakan orang kafir. Lebih utama tidak mempekerjakan orang musyrik. Karena kita diperintahkan untuk saling tolong menolong dengan orang muslim, memperkerjakan mereka, membantu mereka. Jadi boleh, sebagian ulama berpendapat dibolehkan memperkerjakan orang musyrik. Namun semuanya sepakat bahwasanya lebih utama tidak mempekerjakan apa? Mereka. Kecuali jika dari kaum muslimin tidak ada yang mampu, maka tidak mengapa memperkerjakan mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperkerjakan orang-orang Yahudi Khaybar di dalam merawat kebun-kebun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa amalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Yahudu Khaybar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperkerjakan Yahudi Khaybar. Ini menunjukkan dibolehkan memperkerjakan mereka, karena orang Yahudi Khaybar mereka yang lebih paham tentang masalah kebun-kebun kurma, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperkerjakan mereka. Kemudian bab berikutnya, qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babun idastajara ajiran liya'mala lahu ba'da 3 ayyamin aw ba'da syahrin aw ba'da sanatin jaza wa huma ala syartihima alladhi ishtaratahu idza ja'al ajalu. Bab, jika seseorang menyewa pekerja
untuk bekerja setelah 3 hari atau setelah 1 bulan atau setelah 1 tahun, jaza, tidak mengapa. Wahuma ala syartihima, dan keduanya harus memenuhi syarat alladzi istaratahu idza ja'al ajal, persyaratan yang telah dipersyaratkan jika telah datang waktunya. Jadi bab ini dibawakan oleh Imam Bukhari jika ada kesepakatan. Jika ada kesepakatan seseorang menyewa orang lain untuk melakukan pekerjaan setelah 3 hari, ini tidak mengapa. Dan wajib bagi orang yang telah bersepakat tadi menepati kesepakatannya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-muslimuna ala syurutihim, orang Islam itu menepati persyaratan yang telah disepakati. Kemudian Al-Imam Bukhari membawakan hadis yang telah dibacakan. Qala haddatsana Yahya ibnu Bukair, Yahya ibnu Abdullah ibni Bukair al-Makhzumi, imam besar kaum muslimin, seorang ulama yang thiqah, yang meninggal dunia pada tahun 231 Hijriyah. Qala haddatsana Al-Laits ibnu Sa'd ibni Abdurrahman Al-Fahmi Al-Misri, imam besar kaum muslimin. Al-Laits meninggal dunia pada tahun 175 Hijriyah. An Uqail ibni Khalid Al-Misri, Uqail meninggal dunia pada tahun 144 Hijriyah. Qala Ibnu Syihab Al-Imam Zuhri, qala fa akhbarani Urwah ibnu Zubair anna Aisyah radhiyallahu anha zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, Aisyah radhiyallahu anha berkata, wastajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin rajulan min Bani Dail hadiyan khirritan wa huwa ala dini kuffari Quraisy, fadafa'a ilaihi rahilatayhima wa wa'adahu ghara thawrin ba'da 3 layalin fa'atahuma bi rahilatayhima subha 3. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq menyewa seseorang dari Bani Dail menjadi penunjuk jalan, khirritan, dan dia adalah orang yang sangat mahir di dalam menunjukkan jalan, dan orang tersebut ala dini kuffari Quraisy, orang tersebut agamanya masih musyrik seperti agamanya orang Quraisy. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepadanya yaitu 2 ontanya, onta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ontanya Abu Bakar. Wa wa'adahu ghara thawrin ba'da 3 layalin, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta Abu Bakar As-Siddiq menjanjikan perjalanan menuju Madinah, janji untuk bertemu dengan orang tersebut setelah 3 hari, yaitu di Gua Thaur. Fa'atahuma birahilatayhima subha 3, dan orang tersebut membawa kedua onta, yaitu milik Abu Bakar dan milik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di pagi hari setelah sembunyi 3 hari di Gua Thaur. Hadis ini dibawakan oleh Al-Imam Bukhari untuk menjelaskan
dibolehkan seseorang sepakat kepada orang yang disewa untuk mempekerjakan pekerjaan setelah 3 hari atau setelah 1 minggu atau setelah 1 bulan atau yang lainnya, tidak mengapa. Sedangkan dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Jadi kalau orang sudah sepakat melakukan pekerjaan, dia harus menepati pekerjaan tersebut. Bab berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babul ajiri fil ghazwi. Bab menyewa seseorang di dalam peperangan. Bab menyewa seseorang di dalam peperangan. Bab ini ditulis oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan dibolehkannya seseorang menyewa pekerja untuk membantu urusan perang. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ya'qub ibnu Ibrahim al-Abdi, seorang ulama yang thiqah yang meninggal dunia pada tahun 252 Hijriah. Qala haddatsana Ismail ibnu Ulayyah al-Basri, imam besar kaum muslimin yang meninggal dunia pada tahun 193 Hijriah. Qala akhbarana Ibnu Juraij Abdul Malik Ibnu Abdul Aziz Ibnu Juraij Al-Makki, meninggal dunia pada tahun 150 Hijriah. Qala akhbarani Atha Ibnu Abi Rabah, imam besar kaum muslimin yang meninggal dunia pada tahun 114 Hijriah. An Safwan bin Ya'la, an Ya'la ibni Umayyah radhiyallahu anhu. Ya'la ibnu Umayyah radhiyallahu anhu, ia berkata, ghazawtu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam jaisyal usrah. Aku berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Jaisyil Usrah. Jaisyil Usrah. Apa yang dimaksud dengan perang Usrah? Perang apa? Perang Tabuk. Perang Tabuk. Laqad taballahu 'alan nabiy wal muhajirin wal ansar alladzina tabauhu fi sa'atil usrah. Jaisul Usrah yang dimaksud yaitu perang Tabuk. Fakana min awthaqi a'mali fi nafsi. Ya Allah berkata, itu adalah amal yang paling aku harapkan pahalanya, amal yang terbaik bagiku, yaitu ikut perang Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana li ajirun, aku punya pekerja. Faqatala insanan, dia faqatala insanan, berkelahi dengan seseorang. Fa'adda ahaduhuma isba'a sahibihi, salah satu dari keduanya gigit jari temannya. Fa'adda ahaduhuma isba'a sahibihi fantaza'a isba'ahu fa'andara thaniyatahu fasaqatat. Orang yang tangannya digigit tadi menarik tangannya sampai giginya apa? Terlepas. Fantalaqa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika giginya terlepas,
dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ahdara thaniyatahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ahdara, artinya tidak menghukum orang yang melepaskan giginya tadi, karena giginya lepas dikarenakan dia menggigit tangan kawannya. Kalau sekiranya dia giginya terlepas gara-gara dipukul dan dia tidak menyakiti orang lain, maka wajib ditegakkan apa? Qisas. Karena giginya terlepas karena salahnya dia. Giginya lepas karena dia menggigit tangan apa? Orang lain. Demikian orang Arab, salah satu cara berkelahinya dengan apa? Menggigit jari. Jadi enggak pukul-pukulan tapi menggigit jari sampai terlepas giginya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afa yada'u isba'ahu fi fika taqdamuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang giginya lepas, apakah orang yang giginya jarinya kamu gigit membiarkan giginya di mulutmu sehingga kamu mengunyahnya? Ya gigimu terlepas, salahmu sendiri. Qala ahsibuhu qala. Ya'la bin Umayyah berkata, kama yaqdamul fahlu, seperti onta jantan yang mengunyah apa? Makanan. Itu artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghukum orang yang melepaskan giginya karena dia tangannya digigit. Qala Ibnu Juraij berkata, wa haddatsani Abdullah ibnu Abi Mulaikah an jaddihi bimithli hadhihi sifah. Qala anna rajulan adda yada rajulin fa andara thaniyatahu. Dalam riwayat yang lain, Ibnu Juraij bercerita dari Ibnu Abi Mulaikah, dari kakeknya, bahwasannya seseorang menggigit tangan orang lain sehingga giginya terlepas karena dia menggigit, dan orang yang digigit otomatis menarik. Fa ahdaraha Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq tidak menerapkan hukum qisas kepada orang yang melepas gigi orang tersebut karena dia digigit sehingga menarik tangannya sampai giginya apa? Terlepas. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Fihi jawazu istijaril ajir fil ghazwi, dibolehkan menyewa pekerja di dalam peperangan. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi jawazu at-tahadduts bin ni'mah, dibolehkan seseorang menceritakan kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya. Di sahabat Ya'la Ibnu Umayyah bahagia ketika bisa ikut berjihad, berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia sangat bahagia sehingga dia menceritakan fakana min awthaqi a'mali, ikut perang Tabuk termasuk amalku yang paling aku sukai karena berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi fadlul ghazwah ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan berperang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat-sahabat mereka sangat bergembira berperang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam.
fihi ad-difa'u 'anis sunnah, fihi al-hathu 'anid difa'i as-sunnah, anjuran membela sunnah. Jadi para sahabat berperang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membela sunnahnya, bukan berperang karena asabiyah, bukan karena kelompok, akan tetapi berperang membela tauhid dan membela sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis ini terdapat pelajaran yajuzu lil hakim an yuhdira, yajuzu lil hakim an yuhdira syai'an waqa'a khata'an. Dibolehkan bagi seorang hakim untuk tidak menerapkan qisas jika terjadi karena kesalahannya sendiri. Jadi orang yang giginya terlepas karena dilempar batu atau karena terkena sesuatu, dia boleh menuntut apa? Qisas. Apa ayatnya? Wa katabna 'alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'aini wal anfa bil anfi. Apa lanjutannya? Wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni. Gigi dengan gigi. Iya. Hidung dengan hidung. Jika ada orang melepas telinga orang lain, harus ditegakkan hukum qisas, telinganya harus dilepas. Tetapi masalah di sini lain, giginya terlepas karena apa? Gigit. Maka dibolehkan yajuzu lil hakim an yuhdira. Apa itu an yuhdira? Syai'an, artinya membatalkan qisas. Waqa'a min khata'i nafsihi, yang terjadi karena kesalahan dirinya. Jadi kenapa giginya terlepas? Karena salahnya gigit tangan orang lain. Demikian, maka hendaklah hakim atau qadhi cermat, tidak langsung menerapkan hukum qisas. Karena ada ayatnya yang menjelaskan gigi wajib terlepas kalau giginya terlepas. Terus bagaimana dengan tangan yang digigitnya tadi? Demikian pula apabila ada orang yang ngintip rumah orang lain, ngintip apa hukumannya orang yang ngintip? Diculek atau dicongkel matanya. Kalau sekiranya diculek sampai matanya keluar, tidak ada qisas baginya. Jelas ya? Jika orang melakukan kesalahan, lalu kesalahannya tadi mengakibatkan salah satu anggota tubuhnya jatuh atau terlepas, maka tidak ada qisas bagi orang yang melakukannya tersebut. Jadi kisahnya hadis ini, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afayada'u isba'ahu fi fika taqdamha. Apakah orang yang kamu gigit tangannya membiarkan tangannya kamu gigit, kamu kunyah seperti onta mengunyah apa? Makanan. Ada yang punya faedah dari hadis ini? Hah?
Iya, ini saudara Tariq punya faedah. Dianjurkan yang bekerja keluar rumah itu laki-laki. Dahulu ya, yang bekerja itu laki-laki. Rumah perempuan bekerja, mungkin kalau terpaksa kerja di mana? Di rumah. Jadi al-amil an yakuna rajulan. Adalah yang menjadi bekerja, yang bekerja itu adalah laki-laki. Ada yang punya faedah dari hadis ini? Betul ya Abu Sabil, Masya Allah, khusyuk Abu Sabil. Abu Sabil. Ada yang lain, silahkan. Naam, fadlu Abi Bakrin As-Siddiq, keutamaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang sangat bersungguh-sungguh mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, fihi tafsirul Quran bil hadis. Menafsirkan Al-Quran dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak serta-merta Al-Quran diterapkan begitu saja. Harus ditafsirkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab berikutnya, qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babun idastajara ajiran fabayyana lahul ajal walam yubayyin al-amal. Bab, jika seseorang menyewa orang lain untuk bekerja, disebutkan waktunya saja, kerjakan ini 1 tahun, saya menyewamu 1 tahun, namun tidak ditentukan pekerjaannya, ini tidak mengapa. Jadi dibolehkan seseorang menyewa orang lain untuk melakukan sesuatu pekerjaan, namun tidak dijelaskan. Ini tidak mengapa jika disepakati, jika pekerjanya ridho. Memang lebih utama jika memperkerjakan sesuatu di awal disepakati apa yang dikerjakan, kapan pekerjaannya dimulai dan sampai kapan, dijelaskan berapa upahnya. Ini hukum asal. Namun apabila seseorang melihat ada orang yang amanah, ada orang yang baik, orang yang soleh, kemudian mempekerjakan sesuatu, disebutkan waktunya saja, namun tidak disebutkan pekerjaannya, tidak mengapa. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala tentang kisah orang yang soleh kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan orang ini bukan Nabi Syuaib, dia adalah orang yang soleh, namun bukan Nabi Syuaib. Inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hatain ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atmamta ashran famin indik wa ma uridu an asyqa alaik satajiduni insyaallahu minas salihin. Qala dzalika baini wa bainak ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alayya wallahu ala ma naqulu wakil. Orang tersebut berkata kepada Nabi Musa, inni uridu an unkihaka, aku ingin menikahkan salah satu dari putriku kepadamu, syarat, dengan syarat kamu menjadi pekerjaku. Samaniyah hijat, yaitu 8 tahun. Jadi tidak mengapa seorang wali
Seorang ayah berkata kepada calon menantunya, saya nikahkan putriku kepadamu dengan syarat kamu harus gembala kambing 8 tahun. Tapi tidak disebutkan 8 tahun ini ngerjakan apa. Ternyata Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh mertuanya dipersyaratkan mengembala kambing. Kalau kamu menambahkan 2 tahun lagi, itu genap menjadi 10 tahun, terserah. Tapi saya mempersyaratkan itu, engkau mengembala kambing, tapi gak disebutkan, bekerja kepadaku 8 tahun. Fa in atmamta asyran famin indik. Jika kamu genapkan 10 tahun ini, terserahmu. Wa ma uridu an asyqa alaik, aku tidak ingin memberatkan kamu. Satajiduni insyaallahu minas salihin, engkau akan menjumpai aku insyaallah termasuk orang-orang yang saleh. Nabi Musa berkata, qala dzalika baini wa bainak, ini adalah perjanjian antara aku dan kamu. Ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alayya. Tahun mana saja, 8 tahun atau 10 tahun yang aku lakukan, yang aku tunaikan, fala udwana alayya, tidak ada permusuhan atasku. Wallahu ala ma naqulu wakil, dan Allah menjadi penolongku atas apa yang aku ucapkan. Sekarang pertanyaan, kira-kira Nabi Musa alaihissalam mengembala kambing 8 tahun atau 10 tahun? Berapa? 10 tahun. Ya'juru fulan ayyutihi ajran wa minhu at-ta'ziya ajarakallah. Imam Bukhari berkata ya'juru fulanan artinya memberi upah. Wa minhu fit ta'ziyah ajarakallah, semoga Allah memberikan pahala kepadamu dari musibah ini. Intinya bab ini dibawakan oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan dibolehkan seseorang ketika memperkerjakan orang lain, dia mengatakan kerjakan ini, apakah kamu mau bekerja kepadaku 1 tahun? Tidak disebutkan pekerjaannya, tidak mengapa. Dan orang yang dipekerjakan tadi boleh menuntut, saya mengerjakan apa? Tidak apa-apa juga. Dan dari ayat ini terdapat pelajaran fihi jawazul istirat fin nikah, dibolehkan memberi syarat di dalam nikah. Dibolehkan. Apabila seorang istri meminta syarat, saya mau nikah denganmu dengan syarat kamu mengembala kambing 10 tahun, tidak apa-apa juga. Jadi kalau sudah disepakati, al muslimuna ala syurutihim. Kalau suaminya keberatan, tidak apa-apa juga menolak. Jelas ya? Ini diambil oleh para ulama faedah jawazu al-ishtirat, boleh memberi syarat di dalam menikah. Wallahu taala a'lam bissawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada pagi ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian besok. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.